ya. Ini ibarat kata nih kayak Tuhan nih bikin sebuah drama. Bentar dulu, saya lagi mencoba bernarasi terkait tentang keyakinan Anda. Anggaplah itu Yesus. Pertama ya. Saya ini lagi membuka kognitif manusia gitu loh Bang. Saya lagi nggak membahas tentang kalian beriman, itu urusan kalian. Bayangkan ya, bayangkan nih, Tuhan memiliki kaki seperti manusia dan hidup di ruang dan waktu dan tempat bersama manusia. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Dan secara eksplisit tidak ada nama Tuhan bernama Yesus itu tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Itu ibarat kata kalian mau bercerita tentang Uni Rifa yang tinggal di Jakarta, tapi tidak pernah ada orang itu tinggal di Jakarta. Tapi kalian ceritakan seseorang yang pernah tinggal di Jakarta bernama Rifa. Tapi si Rifa ini nggak pernah tinggal di Jakarta. Ini apa ini kayak gini? Nah, itu kenapa saya curhat sama Semi tadi. Kenapa sih kalian itu? Untuk membenarkan doktrin kalian. Kalian mengada-adakan yang tiada. Kalian tafsir kalian keluar dari konteks. Karena bahkan kamu mau mendengar penjelasanku. Kan belum, abang kan nanya ke saya justru menyepakati. Ya sudah, nggak apa-apa. Yesus kan yang diedit itu. Kamu menganggap itu adalah suatu angan-angan atau suatu logika yang dibuat-buat oleh manusia. Enggak, itu kan. Oke, kita pakai tekstual. Coba tunjukkan dalilnya. Beri aku. Coba tunjukkan dalilnya. Kalau ada Yesus menjadi Tuhan di Perjanjian Lama, udah simpel aja lah. Ini pelan-pelan ya. Yesus keberadaannya sudah ada. Dari pertama pada siapa Yesus? Saya tanya dulu. Bukan, jangan dipotong. Bentar. Saya kalau bicara itu jelas. Saya itu kalau mau bicara itu jelas. Kalau kita bicara tentang Yesus, siapa yang sedang kita bicarakan sekarang ini? Yesus kan? Apakah ada? Nah, ini nggak ngerti. Makanya abang nggak ngerti maksud saya. Kita bicara Yesus. Yesus itu siapa dulu? Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria di abad pertama yang bernama Yesus. Bisa tidak kita katakan entitas yang tidak bernama Yesus sebagai Yesus? Bisa tidak kita katakan? Yesus itu Maha Pencipta. Kan? Tolonglah pahami dulu konteks gini loh. Itu doktrin. Bisakah kita bercerita tentang Yesus yang tidak pernah bernama Yesus, yang tidak berwujud manusia? Bisa tidak kita membicarakan, oh itu Yesus? Tunjukkan kepada saya ada nama entitas bernama Yesus sebagai Tuhan selain Yesus anak Maria yang lahir di Yerusalem. Coba tunjukkan kepada saya. Itu baru kita bisa bicarakan. Kalau dia nggak ada, jangan dibicarakan lah. Itu memang ada. Anda mau bicara firman, baru bilang, oh firman, oh itu firman yang lagi jalan, nggak apa-apa. Kamu nggak mau dengerin aku menjelaskan, aku dipotong terus ya tadi. Bang Denny kan paham konteks room aku. Room ini adalah room akademis. Semua omongan yang adalah asumsi tahan-tahan untuk sampaikan. Enggak, aku nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Yaudah, by data dulu, baru jelaskan. Data dulu, baru jelaskan. Data dulu, oke. Kejadian 126. Bacakan. Marilah kita menciptakan pria segambar dan serupa kita. Oke, jawab dulu itu. Marilah kita itu siapa? Dengar. Marilah kita, dengar ya. Tuhan ini berfirman ya. Berfirman kepada siapa? Kita, dengarkan. Marilah kita. Iya, jelaskan aja ya. Ampun, saya dengar kok 3 kali malah diulang. Siapa kita di situ? Kita itu Tuhan. Ya siapa aja? Kan kita itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bertiga mereka di situ waktu itu ngomong bertiga mereka. Iyalah bertiga. Ya udah bertiga ya. Saya kan nggak bantah ini. Justru saya membiarkan. Sebentar. Aku kembali. Tuhan lagi ngomong sama diri Tuhan sendiri ya. Marilah kita menciptakan pria segambar dan serupa kita. Sekarang kalau ini Tuhan lagi ngomong kepada Tuhan lain ya. Dengar dulu. Kalau pria diciptakan segambar dengan Tuhan, maka Tuhan itu segambar dengan siapa? Pria betul. Ya sudah. Itulah yang didengar. Langkah kaki pria itulah yang
didengar oleh Adam di Taman Eden. Nggak apa-apa Bang Ben. Nggak apa-apa. Justru saya bangga dengan Anda jujur. Anda mengakui bahwa Tuhan Bapak itu padahal pria awalnya. Yaudah clear. Nggak ada yang perlu kita debatin kan Bang Den. Saya ini sangat santuy loh orangnya loh. Tidak betul. Saya menghargai justru. Iya. Berarti Bapak itu pria dan Bapak itu manusia. Berarti Bukan Tuhan ada Bapak. manusia di awal. Bukan Bapak, Putra itu yang berbentuk itu Putra. Bapak itu Marilah roh. kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Kita itu Roh Kudus, Bapa, Putra. Berarti tiga-tiganya pria berbentuk. Aduh. Kamu tidak salah mengerti kamu. Yang harus kamu mengerti itu adalah Bapa dan Roh Kudus itu tidak terlihat dan hanya Putra yang terlihat. Kan kita di Kayaknya situ. kita. Karena Putra Serupa gambar ada kita. tertulis karena Putra adalah gambar dan rupa dari Allah ya atau Tuhan yang tidak Itu terlihat. ayat marilah kita tadi mau diapain? Itu Frase marilah bentuk kita itu di mana daripada ini? Tuhan, daripada Kan? Yesus. Ini kata Pak Jody itu gini ya. Keberadaan Yesus. Kata Pak Jody itu gini. Ayat ini dijelaskan menggunakan ayat lain. Padahal ayat itu belum selesai dijelaskan. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Kita itu dipercayai tadi Roh Kudus, Bapa dan Putra. Itu secara tidak langsung Pak Denny mengakui bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu manusia berkelamin pria. Ya, tapi Lalu Anda bilang tidak. Iya tidak, karena kamu belum mengetahui informasi yang lainnya di mana ada tertulis bahwa Bapa Udah, yang tidak kita tadi kelihatan, gimana gagal? Roh Kudus Yang kita tidak tadi gagal kelihatan, sudah. hanya Yesus yang kelihatan. Kamu harus tahu itu juga. Itu ya Biar kamu makanya mengerti itu ya, yang disebut itu yang disebut dengan kontradiksi. Enggak dong. Ya kan? Pak Denny, kan tadi Pak Denny sendiri yang bawa frase kita. Kita di situ adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kalau ada mengatakan pria berdasarkan gambar Ngantuk kita, aku. berarti kembali ke kita tadi. Berarti tiga-tiganya Iya. laki-laki Iya. kelaminnya. Kan itu konsekuensi logisnya. memang tapi tidak berbentuk. Roh tidak berbentuk, Loh, roh tidak kok jadi berkelamin. nggak Yang berkelamin cuma Yesus, tak jelaskan. Kita itu Yang tadi berkelamin apa? cuma Yesus. Kita gitu ya itu. Tadi katanya Tidak. kita. Maka Udah, kalau terserah lah, Pak Denny. kita Apa? dikembalikan lagi ke gambar kita, kan berarti laki Intinya semua. Yesus sebelum dilahirkan dia sudah berbentuk laki-laki dan sudah Betul. laki-laki dan Betul. itu tidak dilahirkan ya langsung Ya, gede tunggu gitu, langsung gede gitu. Iya betul. Dek Rifa, Dek Rifa sekarang sudah mulai mengerti bahwa keberadaan Yesus itu sudah ada seperti juga yang pernah Yesus katakan bahwa sebelum Iya, saya Abraham aku mengerti. ada. Enggak, saya termasuk orang yang gampang mengerti kok Sebelum penjelasan Abraham aku teman ada, dia Kristen. bilang begitu toh. Dia bilang sebelum Iya, Abraham aku ada, ngerti. itu eksistensinya. Sebelum lahir Iya. Abraham ada, dia sudah ada. Iya, intinya Yesus Kita ini lebih dalam dia sudah laki-laki dan tidak dilahirkan tapi sudah terang jadi laki-laki gitu dan nggak tua-tua. Ya, langsung dia dewasa. Tidak tua. Umur tepatnya berapa? Umur tepatnya dia nggak Tidak tertulis, pernah tidak tertulis. Aku nggak tidak tahu. tertulis. Kira-kira umur berapa ya? Cocoknya kayaknya umur muda-muda gitu lah, 30-an gitu kayaknya keren tuh. Umurnya kayak adudu. Maksudnya mana? Heler, yang lucu apa? Aku nggak ketawa. Iya Udah, lucu jangan aja ketawa, Pak Denny. Sudah lah. Masa kata selem besel menu diartikan Udah biarin aja lah. Nggak biarin aja lah, Gimana biarin sih? aja lah. Udah dah, Bang Denny ini salah satu orang yang akan menjadi asbab banyak orang masuk Islam ini. Nggak apa-apa, aku suka malahan. Amin. Ada hikmah dari sebenarnya. Kalau aku justru pengen memanusiakan teman-teman Kristen di sini itu memberikan mereka ruang sebebas-bebasnya untuk menjelaskan keyakinan mereka. Maksud Iya, saya adalah iya. saya percaya kalau ada umat Islam yang menonton video saya ini entah TikTok ataupun YouTube, wallahi saya sangat yakin mereka akan bersyukur dengan keimanan mereka gitu loh. Serius. Makanya saya ndak akan just Pak Denny gitu. Justru penjelasan Pak Denny itu saya sangat pede itu akan membuat orang yang Kristen kaget gitu. Syok lah kok gitu. Tuhan Aneh, kita aneh Kenapa penjelasannya aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Salam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Denny. Kamu sudah menjelaskan nggak apa-apa. Bang Halo Den. Bunda It's Rahma. okay. Saya menghargai Bang Denny dengan penjelasannya. Saya tidak Terbaik. tidak akan membantahi itu. Kalau versi Luga malah bilang gini Uni. Kalau versi Luga, jadi bapak itu kelaminnya laki-laki. Enggak, kalau Anak saya kelaminnya versi laki-laki nih Alkitab. kayak Pak Denny nih. Saya versi Alkitab. Saya versi Tapi Alkitab. Roh Kudus itu kelaminnya Beda sama perempuan Luga. karena dia ibu. Puan. Aku versi Iya. Alkitab. Kalau Luka beda sama aku.
Makanya itu kalau pakai Ya, versi Pak intinya Denny akhirnya semuanya kelamin saya laki-laki tuh. gini loh ya, gini. Mungkin teman-teman mungkin tahu ya motivasi aku sekarang ini gini. Kenapa aku tidak mendebat teman-teman Kristen yang menjelaskan doktrinnya? Justru ini contoh tadi malam, 4 orang Katolik di sini langsung mereka menjelaskan ke Trinitas tapi oneness. Saya ingin tuh orang Kristen lihat juga yang lain. Orang Kristen yang paham doktrin Trinitas akan kaget itu. Loh, kok gini. Nah, justru dengan seperti itu biarkanlah kalian sadar bahwa ternyata ajaran dari Tuhan kalian itu membagongkan. Nah, Pak Denny menjelaskan seperti itu, saya senang itu. Saya senang biarkan teman-teman Islam dan Kristen mendengarkan penjelasan saudara-saudara semua. Makanya saya itu bukan berdebat lagi, saya itu mengeksplor. Bahkan saya membantu kalian. Kalau seandainya kalian salah dalam doktrin Trinitas, saya akan kasih nih begini loh menurut Pak Bambang Nusena. Ya kalian kalau mau berbantah-bantahan, berbantahlah dengan Pak Bambang Nusena. Jadi begitu. Jadi saya tidak lagi kayak seperti biasa ya. Oh salah kamu gini-gini. Enggak. Justru saya ingin kalian mengeksplor sebebas-bebasnya agama kalian. Sebagai bentuk saya ini memanusiakan kalian semua gitu Pak Denny. Jadi enggak apa-apa, intinya Pak Denny jujur aja. Berarti Yesus itu sudah manusia sejak awal sebelum dilahirkan gitu. Oh ya, saya tambahin ya. Tetapi tubuhnya itu dari Pak itu bukan tubuh manusia, itu tubuhnya tubuh surgawi namanya. Bukan lagi tubuh manusia. Ya. Waktu dia belum lahir, sebelum lahir dia memakai tubuh surgawi seperti sama dengan tubuh kemuliaannya waktu dia bangkit. Waduh, dia memakai tubuh yang itu. Beda ya Pak Denny ya. Beda. Kayak aku lihat gini Pak Denny di Ibrani 13 nomor 8, Yesus tidak berubah, tetap dari kemarin hari ini dan kemahakuasaannya, kesuciannya. Itu maksudnya kemahakuasaan, kesucian dan nggak usah diketawain Bang Ben. Kemahakuasaannya, kesuciannya dan kemuliaannya itu tetap tidak berubah. Itu yang dimaksud begitu ya, supaya kamu belajar juga ya. Yang tidak berubah itu. Jadi tapi kalau tubuhnya berubah ya, tubuh surgawi ada, tubuh surgawi ada, tubuh manusiawi ada. Jadi gini Bang Denny, ketika dia itu masih jadi manusia, lalu masuk ke diri Maryam, dia berubah dulu jadi firman. Enggak dong, dia bukan firman. Enggak. Lah kan dia udah manusia. Terus ketika dia masuk ke dalam rahim Maria, jadi manusia kan, bukan manusia kan yang turun ke Maria terus masuk ke dalam perut Maria kan? Jadi daging. Iya kan gini, dia kan sudah jadi dia punya daging karena kakinya kedengaran di surga kan. Nah, ketika dia mau masuk ke rahim Maria itu, dia berubah dulu jadi firman. Iya. Berubah dulu, baru berubah lagi. Tadi nggak berubah. Nggak berubah jadi firman, nggak ada hubungannya dengan firman ini. Dia bukan terus firman yang menjadi manusia itu gimana? Firman yang jadi manusia di Yohanes 7. Itu bukan firman yang menjadi manusia, itu kata yang menjadi manusia, bukan. Dia berubah dulu menjadi kata. Ketika dia masih jadi manusia, dia ibarat kata gini, mohon maaf saya kasih analogi nih. Enggak, dia kata selama-lamanya. Lah, kan tadi manusia, gimana sih? Dia manusia. Dia adalah kata yang menjadi manusia. Nah, Bang Denny nggak konsisten loh. Dengerin. Coba saya ingatkan Bang Denny, coba Bang Denny saya ingatkan lagi ya. Dengarkan apa kata-kataku aja. Coba Bang Denny saya ingatkan dulu deh. Bentar dulu, aduh. Yang menjadi manusia. Bang Denny dengar dulu. Yesus waktu di Taman Eden itu kan Maria belum lahir, betul? Belum diciptakan kok, belum lahir. Sama lah, belum diciptakan. Aduh, ya ampun, kayak gitu aja pun. Ya, terus kenapa? Nah, Yesus waktu itu sudah manusia, betul? Bentuknya manusia bentuknya, ya betul. Iya. Nah, Yesus ini kan dilahirkan jadi manusia dari firman yang menjadi, atau dari kata yang menjadi manusia. Nah, Yesus yang manusia ini berubah dulu jadi kata. Dia memang sudah kata, dia tetap kata, dia selalu kata. Kalau kata kan apa yang manusia itu yang kata. Iya. Aduh, semuanya manusianya itu juga kata juga, dia adalah kata. Jadi dia udah berupa manusia. Terus dia berupa manusia yang bisa dilihat atau tidak nih? Bisa. Nah, manusia yang bisa dilihat ini
Masuk, bagaimana Itu caranya kata masuk ke adalah dalam kata. perut Maria? Itu adalah kata. Ya Manusia itu Allah. adalah kata. Bisa nggak sih bedain antara kata dan manusia, Bang Denny? Enggak. Bisa bedain. Definisi Manusia kata apa itu coba? adalah kata. Manusia itu adalah kata. Manusia Wujud itu adalah kata. Iya. Saya mau tanya, di mana perkataan definisi bahwa Bukan manusia itu adalah perkataan. kata? Jangan bilang perkataan. Kalau perkataan itu ada sesuatu kata yang keluar dari mulut. Ini bukan perkataan, Ya ini Allah, kata. ini orang. Apa harus mengerti Yaudah, dulu. kata sama dengan manusia siapa yang bilang? Kenapa? Jadi kata telah manusia. menjadi- Oke, Bang Ya. Denny sekarang berada di mana? Bang Denny berada di mana sekarang? di Belanda. Di Belanda. Dengar kata-kata saya? Iya, kata-kata ya, lebih dari satu ya. Ya. Berarti kedengaran kata saya kedengaran nih. Denny, kedengaran nggak kata saya itu? Dengar. Ya. Oke, itu saya berarti di situ. Ya. Oh, enggak dong. Tunggu dulu. Kamu tanya cepet banget. Gini loh Bang Denny. Enggak. Kalau Kata itu adalah pribadi Bang ini Denny. bukan Itu loh maksudnya firman, Umi. karena kalian masih menyamakan kata dengan firman, itu salahnya di situ. Gini Bang Denny. Maksud Uni Rifa gini loh. Kata itu bukan Dengerin Bang firman. Denny. Izin Bang Denny. Maksud Uni Rifa gini. Kamu masih menyamakan, soalnya aku sekarang apakah- nangkep. Kamu masih apakah menyamakan kata- bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya Tuhan. Bukan. Yesus bukan perkataan Tuhan. Yesus adalah Berarti dia kata apa, itu coba? sendiri. Kata. Dia Kata itu datang apa dan keluar definisi dari kata Tuhan, itu? bukan dari mulutnya, tetapi dia keluar dan datang dari Bapa, tetapi bukan dari mulutnya. Tidak diterangkan seperti itu. Terus kata itu keluar dari mana caranya? Kata itu keluar. Jadi ini semacam kayak sel terbelah dua. Oh, kayak amuba. Ya. Ya kayak macam amuba gitu modelnya. Wah, Tetapi tidak keren ini terputus. denom baru ini. Mantap. Gimana? Jadi kayak sel Terus, terbelah dua, Bang, tetapi terus. tidak terputus. Jadi sel identik terbelah dua atau terbelah menjadi tiga. Gara-gara Bang Denny ya. Tadi aku tuh berniat banget jadi pendeta perempuan. Gara-gara Bang Denny aku mengundurkan diri lah, nggak jadi aku jadi pendeta, serius. Ya itu Nggak kuat aku keterangannya. jadi pendeta. Soalnya itu bukan firman. Yesus itu bukan firman. Yang Ya, kalian masih nggak mau aku. konsentrasi Yesus adalah firman. Yaudahlah Bang Denny benar dengan segala firman Bang Denny. Oke, kita sapa dulu di Bang Amabsador. Halo, selamat malam Pak, selamat pagi. Ambasador Poli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslimkah Bapak? Muslim. Ada yang mau disampaikan Apa kabar Pak, silakan. semua? Kabar? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, silaturahim aja ini. Siap, minal aidin wal faizin ya Pak ya. Karena kita lagi diskusi lintas iman. Kalau ingin menyimak di bawah saja, kalau silaturahim selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin gitu ya Pak. Ada yang mau disampaikan dulu? Ya, menyimak aja dulu, ngapain dulu. Oke, Jin saya turunkan ya Pak. Ini Makasih menarik banyak. ini. Konsepnya Pak Denny keren ini. Konsepnya Pak Denny ini. Pak Denny, jadi logos itu artinya kata gitu ya Pak Denny? Logos itu ya? Betul, artinya kata. Itu bahasa Inggrisnya Oh, word. berarti kalau misalnya- Tunggu, bahasa misalnya- Inggrisnya dong. Tunggu, bahasa Inggrisnya kalau Iya, di KJV makanya. kan aku pegang KJV. Dengerin dulu. Aku kan pegang KJV. Di KJV itu iya. artinya ditulis word. Word itu adalah kata, bukan firman. Iya, berarti kalau misalnya ada frase gini nih Pak Denny. Frase gini, biologi. Berarti kata-kata yang hidup gitu ya? Serius sama Gimana aku itu Pak Denny? serius. Enggak, sama aku serius aja. Iya, kan logi itu dari kata logos. Teologi berarti kata-kata Tuhan. Kan logi itu dari kata logos kita kan? Gimana itu Pak Denny? Bingung ini soalnya saya Pak Denny. Setahu saya logi itu dari kata logos. Maka kalau logos dibilang kata, maka frase biologi berarti kata-kata yang hidup. Bio itu Kita sapa hidup. dulu Tommy ini. Halo Tommy, muslim atau non muslim? Ya, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Tommy? Ada yang menyampaikan Tommy? Mungkin saya agak terkesima dengan definisi dari kata itu ya. Dari apa? Dari Udah terkesima, Mas saya Denny ya. terkesimo saya.
Ya, ada yang mau disampaikan Tony biar kita lanjut ngobrol dengan Bang Denny ini. Ada yang mau disampaikan, monggo. Halo. Halo Tommy, ada yang mau disampaikan? Aduh. Oke, Tommy saya turunkan ya. Oke, lanjut Bang Denny, jelaskan kata dan Yesus itu adalah hal yang sama dan bla 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 bla. Jadi kayak di Yohanes 1:1 itu seharusnya, kalau di Yohanes 1:1 itu harusnya pada mulanya adalah kata bersama-sama dengan Bapa dan kata itu adalah Tuhan. Itu terjemahan yang tepat itu. Jadi bukan firman, karena kalau firman itu kan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Tetapi ini kata ini bukan sesuatu, atau bukan kata ini bukan sesuatu yang keluar, atau kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Kata ini berdiri sendiri, di mana dia keluar dan datang dari Bapa. Dia keluar dan datang dari Bapa. Bukan dari mulut, keluar dari mulutnya. Itu tidak dijelaskan seperti itu di Alkitab. Nah, cara menganalogikannya yaitu adalah sel yang terbelah dua tetapi tidak terputus, atau terbelah tiga. Roh Kudus juga, yaitu sel yang terbelah tiga tetapi tidak terputus hubungannya. Identic cells. Ini kalau dilihat dari warna doktrinnya ini trikotomi nih Pak Denny nih. Jadi Tuhan dibelah, dicacah, trikotomi ini. Kalau dalam bahasa teologinya. Makanya Yesus dibilang lebih kecil karena dia keluar dan datang dari Bapa. Bukannya Bapa keluar dan datang dari Yesus. Enggak, Yesus keluar dan datang dari Bapa. Dia sudah ada sejak semula. Kayak itu ya Pak Denny ya. Kayak kalau dia lebih kecil berarti kayak subordinat ya. Dia ada hierarki ya. Ada hierarki antara. Itu bukan hierarki. Kalau lebih kecil itu kan berarti ada subordinat atau hierarki di situ. Dikarenakan ada penyebabnya, ada penyebabnya, bukan itu hierarki. Ya, makanya itu sebagai hierarki, karena hierarkinya sama dengan Bapa, satu level, satu kemuliaan, satu kemahakuasaan, dan satu katanya lebih kecil tadi. Yang lebih kecil itu dikarenakan, saya jelaskan kepada kamu ya, yang dimaksud dengan lebih kecil itu dikarenakan Yesus telah mengosongkan diri dan telah menjadi manusia. Artinya sesuatu dibilang lebih kecil itu artinya sesuatu itu menjadi subordinat bagi sesuatu yang lebih besar, kan gitu logikanya. Bener nggak? Makanya saya bilang di situ bahwasanya Yesus itu adalah subordinat dari Bapa. Tapi satu level. Subordinat itu kan nama lainnya kan hierarki. Kalau dalam bahasa. Tidak satu level, tetapi ini anehnya di situ. Anehnya ada di situ ya letaknya. Katanya lebih kecil dan subordinat. Tetap aja, tapi di dalam kemahakuasaannya, di dalam kesuciannya, dan di dalam kemuliaannya itu sama. Itu aja bedanya. Itu logika Tuhan. Oh, lah terus bukan logika kamu dan bukan logika manusia. Berarti berasal dari Bapa, makanya itu dia disebut Tuhan gitu ya, Pak Denny? Enggak, dia Tuhan udah Tuhan dari sono. Dia kan berasal dari Bapa itu kan, yang menyebabkan dia punya kodrat Tuhan, benar nggak? Boleh, bisa dibilang begitu. Pada dasarnya dia adalah Tuhan, walaupun dia tidak keluar dari Bapa seandainya gitu, dia tetap Tuhan. Karena ada tertulis kata itu adalah Tuhan. Kita bicara faktanya kan, karena faktanya dia tertulis di Alkitab. Yang saya bilang tadi itu tertulis di Alkitab. Benar, makanya kan dia keluar dari Bapa itu atau berasal dari Bapa, makanya dia Tuhan gitu kan? Enggak, dia memang sudah Tuhan, dia memang sudah keluar atau tidak keluar dia tetap Tuhan. Faktanya dia keluar atau tidak? Oh, dari Bapa atau tidak dia? Faktanya dia keluar. Kalau tidak keluar dia tetap Tuhan, sama aja. Artinya kita bicara fakta nih. Karena dia keluar dari Bapa, itulah salah satu penyebabnya dia disebut Tuhan. Tidak ada penyebab, itu bukan penyebab. Tidak setuju saya. Itu bukan penyebab.
Dia sudah Tuhan di zaman sejak semula, dia memang Tuhan. Ada tertulis. Gimana sih katanya dia keluar berasal Dia dari Bapa? Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan, walaupun dia keluar atau tidak keluar, saya bilang dia tetap Tuhan, dan memang dia itu memang sudah Tuhan dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Oh, berarti kalau Roh Kudus juga gitu ya? Tuhan juga ya? Sama. Oh, Kenapa? berarti ada 3 dong Roh Kudus Tuhan. kenapa? Roh Kudus kenapa? Roh Kudus kenapa? Sama juga, Tuhan juga kan? Iya Tuhan ya. Iya, berarti ada 3 kan? Soalnya selama ini kan mereka kan loh, kok satu? Gimana sih? Satu Tuhan itu. Satu gimana? Satu Tuhan. Itu rumus Tuhan yang aku sedang ajarkan ke kamu, ini rumus Tuhan. Bapak Tuhan. Ketiganya adalah satu. Itu rumusnya di situ. Ya, ketiganya adalah satu. Ketika kita bilang ketiganya itu kan berarti sesuatu yang terbilang nih. Bicara ketiganya itu berarti sesuatu yang terbilang. Artinya ada sesuatu yang lebih dari satu, makanya disebut ketiganya. Kalau nggak ada lebih dari satu, nggak mungkin disebut ketiganya. Makanya itu kan benar ketika dikatakan, oh Tuhannya berarti lebih dari satu dong, karena ada kata ketiganya. Ketika adalah satunya jangan dilupakan. Ditutup dengan adalah satu, ditutup dengan lebih dari satu yang terus diikat. Kayak sapu lidi nih, diikat jadi satu nih. Ditutup. Yang tadinya lebih dari satu, terus diikat kayak sapu lidi nih, jadi satu. Bener nggak? Aku bilang ditutup. Kamu memframing religi orang lain. Aku terus juga gimana? Memframing Al-Quran. Kan tadinya 3. Biarkan aku yang menjelaskan, jangan kamu yang menjelaskan. Gimana? Ini kan imanku. Kuasa imanku kamu yang menjelaskan kan aneh. Ketiganya adalah satu. Ketiganya itu ditutup dengan kata-kata adalah satu. Bunyinya itu adalah satu itu. Masa kamu menerangkan agamaku, gimana, aneh kan? Gimana sih? Sekarang misalnya gini. Kamu menerangkan imanku, gimana? Bentar. Enggak, saya cuma coba mengeksplor gitu loh. Masalah yang menyimpulkan biar teman-teman di bawah gitu loh. Sekarang saya ambil case-nya gini. Ketika terjadi pembaptisan di Sungai Jordan, yang Pak Denny bilang kata ini kan ada di sungai. Terus yang Pak Denny bilang roh ini kan ada di awan-awan. Terus yang Pak Denny bilang Bapak ini kan ada di surga. Ini dalam satu waktu. Ini dalam satu waktu. Enggak, ini dalam satu waktu, tapi dengan 3 ruang yang berbeda. Ini berbeda nih, satu di sungai, satu di awan-awan, satu di langit. Itu berarti ada berapa itu ada nih? 3 adalah satu. 3 adalah satunya maksudnya gimana? Tetap pakai adalah satu. Ya, adalah satunya di mananya ini? Ada satu. Kalau 3-nya jelas ini 3. Terus adalah satunya itu di apa? Ayatnya bilang ketiganya adalah satu. Kok ayat? Enggak, saya tanya ini loh. Enggak, kita kembali ke ayat aja kalau ngomong sama aku. Aku bilang ketiganya adalah satu. Kalau ngomong ketiganya, bilang satu. Kita kan bicara fakta nih. Yang satu di sungai. Yang satunya di awan-awan. Yang satunya di langit, di kerajaan surga. Kan ada 3 nih. Iya, ketiganya adalah 3 benar kalau 3. Terus adalah satunya di mana nih? Ada satunya itu walaupun Bapa itu ada di surga, Bapa itu juga ada di dalam Yesus. Nah, bingung kan kamu pakai logikanya Tuhan? Nah, itu logika Tuhan, friend. My friend, itu logika Tuhan itu seperti itu. Kalau kamu mau belajar. Berarti kalau Bapa ada di dalam Yesus, dia ada di surga, dia ada di neraka, dia ada di langit ke-7 dan di langit yang ketiga. Dia ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Bang Denny, itu di Wahyu itu kan roh Tuhan, 7 roh Tuhan itu yang pergi ke dunia itu loh. Apakah salah satunya roh yang ada dalam tubuh Yesus ini? Roh Tuhan yang tidak. Terus mana yang lain yang 6 itu kemana? Itu adalah roh yang ada di dalam Yesus itu. Ya, jadi yang 6-nya kemana itu? Lanjut Bang. Izin bentar, Bu Rahma. Semuanya ada di dalam Yesus. Mau saya selesaikan dikit lagi Bu Rahma ya, izin ya. Kalau Bapak ada di dalam tubuh Yesus, berarti saat Yesus digebukin sama Hansip Romawi, Bapak digebukin dong? Enggak. Loh,
Katanya jadi satu. Gimana Yang digebukin sih? itu karena yang digebukin itu tubuhnya Yesus. Roh itu tidak bisa digebukin. Ngerti? Berarti waktu mati yang mati siapa? Yang mana? Tuhan atau mana yang mati? Yesus. Bukan Tuhan yang mati. Roh Bapa nggak mati. Enggak, saya tanya, yang mati itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan mati. Lanjut, Ya. Bu Rama. Clear, Tuhan mati. Memang iya, memang tertulis seperti itu di Alkitab. Mau bilang Lanjut, apa aku? lanjut Bang Aku cuma Ben. mengakui aja. Aku cuma mengakui aja. Memang demikian tertulis di Alkitab. Kenapa aku harus mengelak kalau memang demikian tertulis? Bener ini, Pak Denny jujur, soalnya kebanyakan teman-teman Kristen bilang yang mati itu manusia. Konsekuensinya kalau yang mati manusia, berarti yang menembus dosa bukan Tuhan tapi manusia. Gagal konsep penembusan dosa. Tapi Enggak kalau ada. yang mati Memang- Tuhan, itu benar. Dan itu Iya. Alkitabiah. Ada dalilnya. Iya, ada. Aku makanya udah bilang memang iya, memang Tuhan mati. Baru hanya sedetik mati. Itu dia sendiri bilang kok, aku telah mati, tetapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Nah, Dia udah bilang sendiri kok. berarti yang mati Tuhan loh ya teman-teman ya. Jangan lagi Tuhan teman-teman berakrobat bahwasanya yang mati itu manusia bukan Tuhan. Itu bertentangan dengan Alkitab kalau Anda mengatakan seperti itu. Karena di 1 Korintus 11:26 jelas dikatakan, Setuju. setiap kali engkau makan roti ini dan minum anggur dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan. Nah, itu Alkitabiah itu. Ya, seperti itu. Memang seperti itu adanya. Aku nggak mau muter-muter. Kalau aku nggak tahu, aku akan bilang nggak tahu. Kalau nggak tertulis, ya nggak tertulis. Kalau memang begitu, ya begitu. Harus terima aja. Memang demikian kenyataannya. Mau bikin apa gitu? Buat apa kita berbohong untuk membela sesuatu yang tidak benar? Sip-sipnya kayak Pak Denny ini, jujur yang mati Tuhan. Mana dalilnya nih? 1 Korintus 11:26. Oh jelas. Jadi nggak muter-muter kayak teman-teman Kristen yang lain. Yang mati siapa? Manusianya. Loh. Terus yang nebus siapa? Tuhan. Nah, kan pusing kita akhirnya Pak Denny. Ya sebenarnya sih, yang mati Tuhan. mereka nggak salah juga ngomong begitu. Memang ada juga tertulis seperti itu. Cuma ada juga yang tertulis bahwa Tuhan itu mati juga. Jadi kemanusiaan dan Tuhan itu mati dalam waktu yang bersamaan. Itu harusnya kita begitu. Iya, artinya kan pengertiannya. kalau konsep Mereka juga benar, konsep bukannya mereka Trinitas salah, kan- cuma mereka kurang pengetahuan. Iya, makanya konsep bahwa Trinitas di- itu kan ada yang namanya konsep hipotasis union. Hipotasis union itu artinya dua kodrat. Kodrat kemanusiaan dan kodrat ilahi ini jadi satu. Makanya ketika mati, dua-duanya mati. Seperti yang dikatakan Pak Denny. Itu pemahaman Bapak-Bapak gereja emang seperti itu. Dua-duanya mati. Bukan kemanusiaannya aja yang mati, tapi dua-duanya. detik. Nggak jadi masalah. Assalamualaikum Merasakan warahmatullahi mati. wabarakatuh. Jadi Yesus itu Tuhan yang merasakan kematian dia. Nah, itu guys. Tuhan Putra Jadi yang Tuhan merasakan mati, kematian. Dia guys. tahu apa mati itu artinya mati. Dan waktu dia mati dia langsung, jadi itu mati itu sendiri itu kan cuma sedetik. Dia tuh langsung turun ke neraka, ke dunia alam maut itu. Dia ngambil kunci maut dari setan, mengambil alih kunci maut. Setelah itu dia menginjili di sana. Itu ceritanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya boleh bertanya ke Pak Denny? Silakan. Kamu Kristen Ya, apa Pak. Islam? Islam Pak Denny. Saya mau bertanya, Tuhan mati 3 hari ya Pak Denny? Tubuhnya 3 hari, tetapi rohnya itu cuma sedetik, sekejap. Berarti Tuhan sempat mati ya Pak Denny? Tubuhnya ya, sempat mati. Rohnya Tadi juga Pak Denny toh, meskipun Iya. sekejap Tadi kan Pak Denny sempat iya. mati juga berarti. Iya, sempat Pak mati, Denny betul, tadi betul, sempat betul. mati. Iya, sempat betul. mati. Dia sempat mati, betul. Coba Pak Denny bayangkan kalau Tuhan mati sempat mati. Kalau Pak Ya, Denny kan naik masih ada pesawat dua, Pak. mati mesin, sempat Bang, mati masih mesin ada bagaimana dua, Pak Bang. Denny? Masih ada Bang, dua. masih ada Boleh dua. dijawab. Berarti Tuhannya enggak satu loh, 1. 3.
Satu. Nah, kalau mesinnya pesawat Pak Denny naik pesawat mesinnya mati, kan mesinnya pesawat ini ada 2. Kalau mati satu apa yang terjadi Pak Denny? 3 Tuhannya. Jadi kalau mati satu masih ada 2. Tuhannya satu, 3 saksi. Gini loh, kamu nyebutnya lebih baik begini. Tuhannya satu tetapi disebut 3 saksi. Terdiri dari 3 saksi. Tuhannya satu terdiri dari 3 saksi. Yang saksinya itu siapa? Ketiganya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu saksi, disebut saksi kalau sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, itu mereka itu adalah saksi daripada surga, atau yaitu Tuhan itu sendiri. Dan ketiganya adalah satu. Hoti treis eisin ho marturientes, sebab ketiganya memberi kesaksian. Betul nggak Pak Denny? Termasuk betul. Oke, lanjut Bang Ben. Nah ini Pak Denny, ini ada teman Kristen katanya saat Yesus mati, rohnya nggak mati tapi rohnya naik ke surga. Itu gimana Pak Denny? Ke neraka, ke neraka. Nah, ke neraka, bukan ke surga. Ke alam maut. Dia ke neraka itu untuk mengambil kunci maut dan kunci alam maut. Kunci kerajaan maut dia ambil alih. Dia ambil alih lalu dia menginjili orang-orang mati dari zamannya Nuh sampai sekarang. Nah, itu Benito dengerin. Rohnya mati meskipun sekejap mati, tapi bukan ke surga, tapi ke neraka. Nah, dengerin itu ada dalilnya loh itu. Saya bisa itu tunjuk dalilnya itu. Aku selalu kalau berbicara pakai dalil, cuma aku jarang menyebut ayat. Terus yang bangkitkan dari kematian siapa Pak Denny? Bapa. Oh Bapa, berarti Tuhan yang mati dibangkitkan sama Tuhan Bapa ini ya? Wah keren ya. Tuhan dibangkitkan Tuhan lain. Oh mantap, mantap. Keren, berarti ada beberapa Tuhan. Oh benar. Enggak, untuk kami itu tetap satu. Karena ketiganya adalah satu, terdiri dari 3 saksi. Bagi kami itu satu. Tidak ada satu orang Kristen pun mengakui atau mengimani bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah 3. Nggak ada. Jadi nggak usah framing. Karena kita tetap bersikeras bahwa Tuhan kita adalah satu, terdiri dari 3 saksi. Seperti yang tertulis di Alkitab suci kami. Itu yang kita amani. Jadi, saling menghormati aja, ya. Gitu. Kita berbicara iman Pak Denny, kita nggak bisa berdiskusi. Ya, tapi kamu jangan memaksakan bahwa Tuhan kami itu adalah 3. Jangan berkali-kali berkata, oh ya Tuhan kalian 3, Tuhan kalian 3. Enggak, karena begini Pak Denny menjelaskan bahwa yang membangkitkan Tuhan adalah Tuhan. Berapa Tuhan di sini Pak Denny? 1. Nah, bagaimana bisa Tuhan membangkitkan Tuhan? Perkataannya Tuhan membangkitkan Tuhan. Bapa membangkitkan putra, itu lebih Itu tepatnya kalau begitu. pakai logikanya umat Islam nggak bisa, di logikanya umat Kristennya bisa lah. Apa sih yang nggak bisa? Tuhannya jangankan membangkitkan Tuhan, menciptakan Tuhan baru kalau Tuhannya mau bisa. Jadi juga bisa. Gimana sih kalian ini? Umat Ya, Islam ini kadang-kadang nggak usah keluar bingung kata-kata saya. Jangan inilah. yang sopan Diskusi itu tidak memasukkan paradigma kita kepada Kristen. Explore saja. Iya, Bagi iya. kita nggak mungkin, Betul. tapi bagi mereka mungkin. Iya, Tuhan iya. mereka jadi ayam juga bisa kok. Tanyanya Pak Denny, benar nggak Pak Yang Denny? sopan. Ya betul Dek Rifa, betul. Kan? Asal yang sopan ya. Ayo. Ya, jadi Nggak, maksudnya saya ini termasuk orang yang membela Pak Denny di sini. Mereka orang Islamnya nggak tahu kalau Pak Denny ini Kristen. Kristen itu loh nggak pakai logika. Gimana sih kalian? Gimana? Dia pakai logika Tuhan, orang Kristen yang benar itu malahan. Itu yang Ya, membingungkan. mereka tahu logika Tuhan, makanya mereka sama Berarti Tuhan. iya, tuh jadi tenang. bener Pak Denny. Harusnya yang dipakai itu logika Tuhan, jangan logika Logika manusia. Betul. Makanya kita bisa Jadi nggak memahami. perlu pakai logika. Kita akan memahami tentang ketuhanan bila mana kita mengerti siapa Tuhan itu dan kita berlogika seperti Tuhan. Karena kita diciptakan seperti Tuhan.
Makanya kita berkapasitas untuk berpikir dan berlogika seperti Tuhan. Oh, manusia itu seperti Tuhan ya. Keren ya. Marilah kita menciptakan pria segambar dan serupa dengan kita. Itu ayatnya bilang begitu. Wah, jos. Berarti ayatnya bilang begitu. ya wujudnya Tuhan ini kayak kita ini ya. Dia punya tangan, punya bulu kaki, Sebaliknya juga punya gitu ya. Contohnya sudah dibuktikan kok. Itu Yesus itu sudah dibuktikan. Benar. Sepakat saya Sudah berarti. dibuktikan. Berarti kalau berdasarkan pemahaman Pak Denny, ayat itu membuktikan bahwasanya Tuhan ini seperti manusia ini ya. Artinya punya tangan, punya kaki, punya paha, punya bulu kaki, punya rambut dan sebagainya gitu ya. Sudah ada bukti. Oh, keren. Sudah Lanjut, terbuktikan. Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah buktinya. Dialah dia, akulah dia. Dia sudah membuktikan memang seperti itu adanya, seperti yang tertulis di Alkitab, bahwa manusia diciptakan atau pria diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan turun ke bumi, dia modelnya seperti itu. Lihat Yesus. Tuhannya kayak manusia ya. Mantap ini. Terus kalau perempuan diciptakan segambar dengan siapa Pak Denny? Adam. Loh, kan Adam laki. Kok segambar dengan Adam? Tuhan kan mau bikin pasangan. Tidaklah baik bahwa seorang pria hidup seorang diri. Makanya diciptakan Hawa dari tulang rusuk. Iya kan, kalau laki-laki kan dengerin dulu. Makanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, lalu dijadikan penolong seorang pria, penolong dan pendamping. Nah, yang saya tanya kan kalau Adam diciptakan segambar dengan Tuhan, karena Tuhan wujudnya itu kayak Adam nih, laki-laki, punya rambut, punya jakun, punya paha, punya bulu kaki, punya bulu tangan karena laki-laki ya, punya bulu dada kayak gitu kan. Nah, pertanyaan saya, terus wanita diciptakan serupa dengan siapa? Adam, tapi dalam model wanita, karena itu kehendak Tuhan, karena Tuhan mau bahwa pria dan wanita nanti berkembang biak. Itu alasannya kenapa Hawa diciptakan sebagai wanita, karena mereka harus berhubungan intim dan menjadi satu, lalu beranak pinak di bumi ini. Karena Tuhan mau masa itu diciptakan agar manusia itu memenuhi bumi dan menguasai segala-galanya, segala burung yang dan binatang yang melata, binatangnya di air. Kita harus menguasai, kita harus menjadi pemerintah mereka. Kenapa bukan anak Nabi Adam yang kita tuhankan saja, Pak Denny? Karena Nabi Adam kan tidak dilahirkan, tidak kecil, tidak disekolahkan, tapi langsung besar. Enggak, yang jadi masalah itu mereka itu bukan yang maha kuasa dan bukan yang maha pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang membedakan antara Yesus dan yang lain. Nah, kalau Yesus menciptakan langit dan bumi, bagaimana biasa dia menciptakan sedangkan dia dilahirkan, Pak Denny? Karena dia sebelum dilahirkan dia sudah ada. Nah, kenapa nabi-nabi sebelumnya, kalau dia memang sudah ada, kenapa nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah menceritakan Yesus? Nanti Yesus itu diceritakan setelah Romawi. Karena gini, diceritakan oleh mereka cuma tanpa nama, masih tanpa nama. Ada yang kadang-kadang. Nah, kenapa kita tidak menuhankan yang tanpa nama itu? Kenapa kita tidak menuhankan yang tanpa nama saja itu? Waktu itu dikenal dengan nama Elohim oleh orang Yahudi. Elohim. Nah, kenapa setelah di Romawi berubah jadi Yesus? Kenapa bukan Elohim yang kita pakai? Karena bukannya berubah, itu tidak berubah. Itu Yesus itu termasuk di dalam Elohim, karena Elohim itu bentuk jamak dari kata Tuhan. Oh, itu dulu. Kembali lagi ke Yesus. Karena nama Yesus itu baru Yesus eksistensinya itu sudah ada sebelum Adam ada. Itu nama Yesus belum diberitakan kepada manusia. Eksistensinya dia sudah ada. Maksudnya saya begini. Dulu tak jelaskan dulu. Biarkan aku menjelaskan. Yesusnya itu sudah ada. Cuma nama pribadinya
itu baru diberitakan oleh malaikat pada saat Maria mau hamil. Dia sudah ada, cuma namanya belum diberitakan kepada manusia. Manusia belum diberitakan, tapi dia sudah ada sebenarnya. Gitu. Sebagai bukti siapa yang bergulat melawan Yakub, kaki siapa yang didengar oleh Adam. Itu yang berantem sama Yakub siapa itu? Yesus. Tuhan itu Yesus, tapi namanya belum diberitakan. Berarti yang berantem sama Yakub itu Yesus. Berarti yang diketok kakinya juga Yesus ya? Diketok kakinya. Ayatnya mana itu? Kakinya kan digebuk tuh kakinya tuh. Kakinya kan sama Yakub. Oh, Yakub yang diketok kakinya ya? Enggak ada. Makasih aku ayatnya kalau ada. Enggak, yang digetok kakinya siapa? Yang Yakubnya atau yang namanya Yakub? Enggak ada. Kamu dari mana cerita itu datang? Yang kakinya dipukul itu loh. Enggak ada. Aku kan udah tahu. Makanya kalau enggak ada aku bilang enggak ada. Kalau ada ya aku bilang ada. Bang Ben lanjut dulu, saya sholat di sini di Sulawesi. Kamu mau kemana? Aku nggak tahu soalnya ayatnya nggak ada gitu loh. Oh, jadi Tuhan berantem ya sama Yakub ya? Bergulat. Iya, gulat, berantem kan gulat itu. Itu kenapa kok Tuhan bisa berantem sama Yakub itu? Si Yakub minta diberkati. Terus bergulat ya, akhirnya menang sebenarnya. Enggak, si Yakub minta diberkati. Terus kenapa nggak langsung diberkati aja? Kenapa harus berantem dulu? Ya tanya sama mereka, jangan, karena detailnya nggak tertulis. Oh gitu. Iya, tahu-tahu bergulat gitu. Oh, tahu-tahu Tuhannya berantem aja dah sama Yakub pokoknya. Secara detail sampai pagi gitu kan, kalau nggak salah itu berantem sampai pagi gitu ya. Oh. Iya. Itu Tuhan Yesus itu, cuma namanya belum diberitakan. Dia masih dalam sebutan Elohim. Elohim itu adalah nama Tuhan yang dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Elohim itu di bahasa orang Yahudi artinya. Nah, Elohim bagi kita orang Kristen baru diterangkan di Perjanjian Baru. Yang dimaksud dengan Elohim itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baru dibuka di Perjanjian Baru. Keren ya. Seperti di Perjanjian Lama, marilah kita. Nah, kita itu lebih dari satu. Marilah kita menciptakan pria segambar dan serupa kita. Kita itu adalah Tuhan. Kita itu maksudnya Elohim. Elohim itu lebih dari satu, makanya dibilangnya kita. Bukannya saya, bukannya aku. Gitu. Keren ya, baru tahu ini nih. Tuhan berarti kayak laki-laki ada punya bulu dada, bulu kaki, bulu tangan. Laki-laki lah, gak usah cerita jakun. Lah ya jakun kayak gitu kan. Ciri khas laki-laki secara fisik kan gitu. Wah, keren ya. Kan sudah dibuktikan. Gitu ya, buktinya dia turun ke bumi, ya Yesus itu. Dia. Dialah dia. Sudah dibuktikan Tuhan seperti apa bagi orang Kristen. Dia membuktikan dirinya sendiri datang. Ini loh aku. Akulah dulu yang menciptakan engkau seperti aku. Makanya kalau kamu mau lihat aku, ya ini loh aku. Itulah Yesus, itulah Tuhan. Yang dulu bilang, marilah kita menciptakan pria serupa dan segambar dengan kita. Makanya kita segambar dan serupa dengan Yesus. Cocok tuh ayat-ayatnya semua kalau digabung-gabung. Oh. Bagus ya ceritanya ya. Tuhan wujudnya kayak manusia, terus bisa berantem sama manusia, terus bisa mati. Wih, keren ya ceritanya ya. Ya memang begitu adanya. Memang begitu adanya. Terus itu Hansip Romawi itu berani bunuh Tuhan itu, dia tahu nggak itu kalau yang dibunuh itu Tuhan itu? Oh, kemungkinan besar nggak tahu, nggak percaya lah istilahnya gitu, nggak percaya. Kenapa Tuhan yang nggak ngelawan? Ada prajurit yang percaya akhirnya percaya ada. Iya, kenapa Tuhan yang nggak ngelawan? Kan Tuhan Maha Kuasa. Kok digebukin, karena ditusuk, dibunuh?
karena dia sedang mengemban tugas untuk disalib, mengemban tugas untuk diselesaikan. Tugas dia datang ke dunia ini adalah memberi teladan, menggenapi hukum Taurat, dan memberi pengajaran dan perintah. Setelah itu dia harus salib, dimati, dan naik ke surga. Itu udah dinubuatkan semua. Jadi itu memang tugasnya begitu. Makanya dia tidak melawan. Karena memang sudah istilahnya sudah ditentukan seperti itu, dan dia mau seperti itu. Gitu. Dia juga bilang, aku bisa mendatangkan bala tentara dari malaikat, tapi aku nggak lakukan itu. Keren ya, Tuhan bisa mati ya. Mantap ya. Bisa. Mau mati. Tuhan mau saking itu karena dia tuh saking cintanya sama kita. Cintanya sama manusia, makanya dia mau mati. Merasakan kematian. Tujuannya untuk mati dia itu bagaimana? Padahal begini Pak Denny. Ini mengatakan bahwa Tuhan mati agar kita merasakan mati. Nah, manusia sebelumnya yang mati itu bagaimana? Padahal Yesus waktu itu belum mati. Dan mereka sudah merasakan kematian. Bagaimana itu? Nanti mereka diadili dengan perbuatan atau hati nurani mereka. Memang karena sebenarnya Tuhan telah menaruh di setiap orang itu hukum Taurat di hatinya, menulis hukum Taurat di hatinya, di hati setiap manusia. Bila mana manusia itu belum kenal Yesus, sebelum Yesus ada istilahnya, nanti manusia itu akan dihukum sesuai dengan hati nuraninya. Pak Denny, katanya Tuhan Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, kenapa dia nggak berkuasa mengampuni dosa tanpa dia harus bunuh diri, mematikan dirinya? Iya. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, tapi kenapa harus berkuasa? Iya, kalau dia Maha Kuasa nih, kan dia nggak perlu bunuh diri, mematikan dirinya, cukup aja. Ya sudah, dosa kalian saya ampuni, gitu kan bisa itu kalau Maha Kuasa. Bisa, harusnya. betul. Tapi kenapa kok dia mematikan dirinya? Boleh aku menjelaskan? Gimana penjelasannya Pak Denny? Kasih aku waktu ya. Menurut pengertian saya, Tuhan itu memiliki beberapa cara untuk memaafkan dosa umat manusia. Salah satunya ialah dengan cara berkata, dosamu telah aku ampuni. Satu. Kedua, caranya adalah dengan menyembelih hewan-hewan sembelihan atau hewan-hewan korban waktu zamannya Israel dulu. Ketiga, dengan mengorbankan anaknya sendiri di kayu salib untuk mati dan bangkit kembali itu. Berarti bukan Tuhan, anaknya Pak Denny. Berarti bukan Tuhan ya, anaknya ya. Tiga cara, anaknya itu juga Tuhan. Tiga cara. Berarti berarti Tuhan ada anaknya ya. Jangan dipotong. Jadi dia memiliki tiga cara. Yang satu bisa mengampuni dosa, semuanya untuk mengampuni dosa, tapi Tuhan menghendaki suatu hari dia akan mengorbankan anaknya yang tunggal itu di kayu salib untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia yang mau percaya dan melakukan firman-Nya. Gitu. Silakan dilanjut. Tadi Pak Denny mengatakan bahwa kenapa dia ngambil opsi yang dia harus mati? Kan katanya tadi ada 3 opsi itu caranya. Kenapa nggak dia ngambil opsi yang lebih? Ya kalau dia ngambil opsi yang pertama dan kedua kan lebih menunjukkan kalau dia Maha Kuasa sebagai Tuhan. Kenapa dia ngambil opsi yang terakhir, dia yang harus mati? Katanya Maha Kuasa. Ya itu kalau terus terang aku nggak tahu karena nggak tertulis, jadi aku nggak bisa jawab ya. Kalau nggak tertulis aku nggak berani jawab. Kenapa lagi lebih dalamnya lagi aku nggak berani jawab alasan yang sebenarnya. Tapi dia mengorbankan, yang saya tahu dia mengorbankan anaknya itu karena dia sangat mencintai manusia. Berarti bukan Tuhan yang mati di kayu salib Pak Denny ya? Tuhan yang mati, gimana sih? Anaknya. Tadi Pak Denny tadi bilang anaknya. Anak Tuhan kan Tuhan juga. Berarti punya istri dong. Ini mau bercanda apa mau serius? Kalau sama aku serius loh, jangan ngetawain atau menghina. Iya, maksudnya begini Pak Denny, kan dia punya anak. Kamu soalnya.
Soalnya Enggak, begini, Pak Denny kan mengatakan punya anak. Dia kan punya anak. Kita bukan mengejek di sini Pak Denny. Kita mengatakan bahwa Pak Denny mengatakan bahwa anaknya Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan tahu isi hatimu. Tujuanmu kenapa Iya. kayak seperti itu. Makanya yang membingungkan saya tadi Pak Denny mengatakan bahwa Tuhan mati menebus dosa. Nah sekarang mengorbankan anaknya di kayu salib. Jadi yang mana yang benar ini Pak Denny? Ya, Tuhan atau anaknya? Dosa. Anaknya atau Tuhan? Tuhan. Tadi sudah dijelaskan anak itu Tuhan. Anak Tuhan itu Tuhan juga. Anak Tuhan yang tunggal itu Tuhan juga. Nah, kan betul kan apa bilang? Anak Tuhan itu ya Tuhan juga. Anak tunggal Tuhan itu Tuhan juga. Ya memang rumit sih, memang rumit sebenarnya, nggak gampang sih. Termasuk rumit juga. Aku juga bisa mengerti kalau kalian tidak begitu memahami, nggak jadi masalah. Kayak aku pelan-pelan juga menjelaskannya. Cerita surga, tanya surga Kristen yuk, tanya dong tujuan surga Kristen dong, apa yang suka menceritakan surga Kristen? Itu Luga kan sering beritakan tentang surga Kristen itu. Apa itu? Luga, Nabi Luga. Surga kenapa? Berarti Luga Pak Denny aku ya sebagai nabi. Aku itu mengakui dia sebagai nabi atas dirinya sendiri. Dia bukan nabiku, itu aja. Berarti bukan nabi dong. Duh, Kalau aku untuk diri mengakui, dengar kata-kataku. Aku mengakui dia adalah seorang nabi bagi dirinya sendiri. Itu berarti dia itu bukan nabiku. Mungkin dia nabi, nggak tahu, tapi bukan nabiku gitu. Oh mungkin namanya saja ya Pak Denny ya. Nggak tahu, aku nggak tahu. Apakah beda dari nabi atau bukan, aku nggak tahu. Aku nggak berani menghakimi. Aku nggak suka menghakimi. Jadi yang jelas itu yang boleh kalian ketahui, dia itu bukan nabiku. Itu yang paling penting. Bisa jadi dia nabi bagi kaumnya, nggak tahu aku. Tapi bagiku dia bukan nabiku. Aku disunat Bang Rusti. Tanya, lebih baik tanya, jangan langsung ngomong, langsung menghakimi orang. Tanya benar gak, nanti baru dia jawab. Kadang-kadang juga rahasia nggak perlu dijawab. Kalau ada rahasia Tuhan gitu, Tuhan juga punya rahasia banyak sekali. Nggak semua rahasia diberikan kepada kita, dan tidak semua rahasia yang diberitakan kepada kita diberitakan lagi kepada orang lain. Itu antara kamu dan Tuhanmu. Abu Dudut gini loh, ayatnya itu berkata begini loh. Kalau nggak peduli kamu sunat atau tidak sunat, itu tidak penting bagi Kristus. Yang penting itu adalah imanmu, hatimu, dan perbuatan, cara berpikirmu juga. Semua harus sama seperti Kristus, yaitu hidup suci. Tadi udah aku jelaskan, Cecep.
Jadi sudah aku jelaskan. Tuhan butuh hatimu yang suci, bukan butuh nonotmu yang disunat. Maksudnya begitu, sunat atau nggak sunat nggak penting bagi Tuhan. Sunat bagus, nggak sunat juga nggak salah. Asal hatimu tertuju kepada Tuhan, hatimu suci, hatimu murni, itu yang Tuhan minta. Jangan ada kejahatan di hatimu, apalagi keluar dari kata-katamu, perbuatanmu.